Minggu pagi, Kota Medan. Jadi berawal dari yang kawan-kawan banyak naik nih, kenapa nih YouTube-nya Medan Fans udah update lagi. Jadi karena memang gak ada waktu ya bang, karena sibuk kerja kan. Jadi karena semalam ada trofeo Fun Football Piala Bang Bangun. Mantap kali. Mantap kali ya. Jadi abang-abang ini minggu pagi di Kota Medan ini masih ada di sini, jadi kita culik ya kan untuk ngebuka FDWK. Sebenarnya Medan Fans tuh mau bikin program FDWK tuh bang. Iya. Forum diskusi warung kopi. Oh, mantap mantap. Cuman karena keterbatasan waktu tadi jadi payah nyari waktunya. Jadi bang, Masing-masing. nah jadi Halo. oh kenalilah dulu ya. Ya. Jadi yang udah kenal nggak perlu dikenali, yang belum kenal biar kenal kan gitu ya. Kenalan. Jadi yang paling kiri Shinzo itu chairman-nya Kiki FC yang Kiki kemarin FC, ya. juara 1 ya Iya. di Piala Bang Bangun ya. Kita ambil pialanya, nggak usah? Janganlah. Oh, janganlah ya, jangan. Nggak usah lah. Nah, Ambil celo nggak usah ya. nggak usah. Makasih juga nih. Ada Legun ya, ada Celo, ada Oh, Mas Agus, ada Uum dari Ribak Sudi Connection. ahli ya. Hitung-hitung nggak tahu orang itu. Ada Bang Bolis ya. Suka mendalam. Hola. Brandnya dari bukan Celebrity FC nih. Kemarin runner up ya. Runner up. Runner up ya. Juara bersama. Juara bersama, juara bersama. Kita juara bersama kita. Panggil apa yang terbaik dia? Ya, oke. Ini kayak ini ya. Kayak Persija PSMS 1975 ya. Ya, Iya. juara bersama. Nggak mungkin Itu kita belah itu. sebenarnya Bang Ambil langsung dulu. suatu pertandingan untuk menghindari suatu kerusuhan. Dibikinlah keputusan juara bersama. Win-win solution ya. Yoma. Win-win solution. Main solution ya. Jadi kita minggu pagi ini ada di Pon Kirana Kopi ya, Blok D, tempatnya Om Pialanya Pon. kayak bro. Jadi diskusi ya bang ya, Siap, santai ya. siap. Jadi Shinzo ini perantau Steki Nantan ya, Bandung. Ya, kita kumpulnya awalnya di Bandung. Bandung. Iya. Meskipun sebelumnya juga sempat suka sama klub sepak bola yang lain. Oh gitu. Iya, karena apa ya, perkawanan juga. Apa Kawan nongkrong, ya kita nggak sebut lah ya. Apa nih? Pelita Jaya Bandung. Ada Aduh. Pelita Jaya. Atau Bandung Raya. Karena kan saya di Bandung zaman SMA ya. Jadi biasa kalau kawan-kawan pulang sekolah, nonton bola gitu. Rame-rame. Jadi kalau saya nggak nonton, cuma saya sendiri yang nggak nonton gitu loh. Oh gitu ya. Support Jadi your local football jadi ya. memang kulturnya kawan-kawan di Bandung. Kalau ada klubnya main, itu meskipun nggak nonton, stadion itu penuh di pinggir di luar gitu. Jadi tempat nongkrong itu pasti sepi. Jadi kan daripada awak nongkrong sendirian, tebodo ya kan, ikut-ikutan lah awalnya kan gitu. Baru waktu PSMS ada home base di Bandung, itu kawan-kawan yang anak-anak yang dari Medan kuliah-kuliah di Bandung itu masih tahu bikin flyer dia. Kita nobar bukan nobar nonton stadion gitu. Pertamanya ikut-ikutan juga. Situlah mulai suka sama PSMS. Meskipun dulu bapak pernah cerita-cerita ya, karena unik. Namanya PSMS Medan, tapi kok yang suka kayak satu Sumatera gitu loh. Beda kayak klub-klub lain kan. Berarti kan Shinzo ini transisi of life, transisi hidupnya. Dia menemukan PSMS ini segan kali. segan ya. Ada kopinya kan? Iya. Ini yang enak dari Pon Kirana Makasih. Kopi nih. Duduk-duduk kasih kopi mas ya. Iya. Ini mantap ini kopinya sini. Jadi transisi hidup Shinzo ya. Hidup dan apa ya? Saya berani bilang itu bukan suatu yang mustahil kalau satu orang itu bisa pindah kegemarannya gitu. Makanya kalau ada yang bilang sampai mati untuk itu kayaknya saya berani bantah gitu loh. Yang dibantah lah dulu, nanti lah. Jangan Kopi lah dibantah. dulu. Belum kopi dah mau bantah emang nih. Ngeri ya. Baru dulu kopi ya. Bang Bolis ya, Siap. Kampak Kampak dulu. ya. Kampak tahun 2004.
2004 ya. Awalnya sih nonton langsung itu lawan PSIS. PSIS Ya, Semarang. Semarang itu di GBK. Itu perebutan juara 3. Dan itu pun diajak kawan. Ya, hampir mirip lah dengan Shinso tadi bilang, itu diajak temenan lah. Karena awalnya memang sama sekali walaupun aku lahir besar di Medan, tapi aku nggak paham itu PSMS itu apa. Iya diajak. Nggak tahu lah ya, nggak tahu. Belum ngulik lah, belum ngulik. Belum. Berarti belum ngulik, bukan nggak tahu ya kan. Belum. Nah, Jadi ajak nonton, aku sempat bilang juga apa itu PSMS. Tapi kawan bilang kau percuma lah orang Medan, masa nggak tahu PSMS ya? Udahlah, aku ikut lah, bilang nonton lah. Jadi 2004 itu setelah pertandingan itu lawan PSIS, baliklah ini ke dulu masih di Jakarta. Karena ada pendidikan kan Jakarta. Baliklah. Barulah mulai ngulik tadi. Ngulik cari ya. cari. Nah, segala sesuatu kan memang harus tahu lah, paham gitu kan. Ngulik lah, buka, ternyata ada situsnya PSMS. ada ya? Ada. Punya website waktu itu. Punya website. Sekarang punya juga bang. Punya ya. Cuman domainnya belum dibayar. Oh, iya. Nah, setelah abang ngulik nih kan dari ini, terus apa yang ngebuat abang jadi merasa terpanggil gitu? Jadi ini sampai pada terakhir ya. Terakhir kemarin itu ada sampai ungkapan seperti ini. Kalau bukan kita yang dukung PSMS siapa lagi? Itu ungkapannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Jadi ya kenapa aku ngulik ya karena itu. Ternyata pas aku ngulik-ngulik menarik. Karena kan aku basicnya, basisnya dulu pendukung Madrid. Oh, Madrid. Madrid ya. Bisa dibilang dulu ikut lah waktu pembentukan Madrid pertama di Indonesia. Yes. Itu suka Madrid. Tapi setelah aku ngeliat kok lokal football itu enak untuk Seru didukung. gitu ya? Seru. Berbeda kalau kita misalnya support Eropa tim gini. Kan kita cuma ngeliat ini di TV Layar kaca. Ya. Emang emosi keluar tapi nggak sampai. Ya. Berbeda kalau kita dukung lokal football, emosi keluar tapi sampai ini. Nah, itulah yang membuat aku tertarik gitu dengan enak rupanya dukung PSMS atau lokal football lah, karena bisa langsung berinteraksi. Itulah awalnya kan, sampai akhirnya ikut terlibat makin dalam sampai jadi duta kampak. Dulu keren kali tuh duta kampak itu. Iya. Duta kampak Lampung dulu. Lampung ya? Iya. Pada Lampung ya belum ya? Belum. Jauh kali itu. Duta kampak Lampung. Nah, dari situlah mulai terlibat makin dalam sampai sekarang lah, bisa dibilang gitu. Jadi bang, yang ku dapat nih kan, Ya. dari 2 orang yang dukung PSMS dapat 2 cerita. 2 cerita dari yang part yang beda. Kalau Shinso tadi dari yang dulu dukung PSMS, di SMA, di kuliah dia dapat teman yang dukung PSMS, akhirnya dia milih choice ke PSMS. Dan Bang Bolis datang dari Medan, ada pertemanan, Iya. akhirnya ngulik kan gitu. Ngulik, Iya. ya. Kalau awal bang, Oh iya, ini kita belum nanya. Belum nih. tahu Iya. kan? Belum nanya Iya. kita. Daniel kayak mana dulu? Sunggal Pride lah ini. enggak lah, Sunggal, Gangsa, kan? Sunggal Gangsa. Lahir Sunggal. Ya. Oke. Bukan Medan ya? Bukan. Sunggal ya? Sunggal, Sunggal. Sunggal bukan Medan. perang Sunggal bang. Oke. Oh, Siap. iya. Siap. Tahu kan? Nanti itu, Nanti ya, kalau Pak. aku ceritain Iya. perang Iya, Sunggal iya. kan, Panjang kayak nanti. Iya. payah lah. Innya Belanda tadi kan. Iya. SD, SMP Sunggal, SMA Sunggal, Medan Sunggal ya. Ya. Jadi dulu tuh bang, bapak tuh punya Vespa Excel. Oh. Oke. Jadi kalau big match memang sering bawa bapak kan. Ya. Big match sering dibawa bapak tuh, ya sebagai reward kita yang bandel-bandel bang. Ya. Untuk ranking kita bisa dikatakan lah kan. Dapat ya? Dapat lah ya. Dapat lah. Jadi reward dia ketika memang rapot nilai Bagus. sekolah tuh bagus. Ya. Nonton bola pokoknya. Nonton bola. Wih. Nonton bola 1, Persib Kumangun 1. Pokoknya judulnya nonton bersama bapak. Doma. Nah,
jalan-jalan SMA sering nonton juga. Tamat SMA ada rezeki rupanya punya kesempatan untuk kuliah di luar kan, kuliah di Jogja. Kuliah Jogja ya. Nah, awak tuh dapat gini mas, awak yang dari Medan, kalau kita lihat Jogja itu kan kota pelajar ya, Ya. Indonesia kecil ya, Ya. dari Sabang sampai Merauke semua ada di Semua sana. ada di situ. Ya. Aku harus punya identitas nih, Oke, siap. Ya. kan nggak mungkin Togo PAM kita nanti yang dikasih satu sehingga mengarah jadi identitas kan. Ya, ya. Pendekatannya kembali tadi kan, Ya. sepak bola ini. Akhirnya sering nonton ketemu Sinso di Jogja. Di Jogja ya? Iya. Ketemu Sinso ya? Kita main di Jogja hari itu nonton Di bola. Jogja. Anak-anak perantau sejak Kinantan Bandung memang di Jogja. Nah, berarti kan kita yang bertiga aja best story-nya itu beda-beda. Beda-beda ya. Beda ya. Kalau kita tiga ketemu di mana? Kalau Aku di Batam. Batam lah, Pak. Batam. Batam. Iya, ya, aku ketemu Sinso Iya. di Batam. Jadi dia nelfon nih. Iya. Aku dari Batam, diarahkan ke rumahnya Bolis. Siapa Iya. Bolis nih? Boleh siapa aku bilang? Udah datang ya, udah. Udah orang yang tepat tuh. Iya, ketemu Sinso, ketemu Daniel juga di Batam memang. Karena waktu itu pas ke Batam kan, aku tahunya yang datang ke Batam itu rombongannya Hatta. Hatta. Iya. Oke, atas sama Hatta, Ya, Hatta, ya. Dion ya. sama Feedback. Ngantuk. Ngantuk. Ya, ngantuk. Jadi kan kita kontak nih ngantuk, kan tanya kawan-kawan Medan tuh. Sekarang udah enak, kalau dulu kita nggak bisa komunikasi, tahunya ketemu di stadion aja. Kalau sekarang kan enak, bisa WhatsApp, bisa telepon apa gampang gitu kan. Rupanya dikasih tahu sama Hatta, kami di rumahnya Bang Bolis gitu lah. Dalam muncul terus ke sana kan. Berarti pertemuan itu ya penting ya, pertemuan itu ya. Pertemuan itu ibarat dibilang ya kayak motif apa kata Mbak Sudi. Oh, ini dia, Ya, Itu tuh ya. Itu lah dia. Ya, pertemuan itu wajib dirayakan. Ya. Iyalah. Pas. Jadi kenapa juga kita datang ke stadion? Momentum kita untuk datang itu ketika PSMS main Betul. Betul. atau kawan pesta. Iya. Kawan pesta. Iya. Ada hajatan di rumah gitu kan. Sebenarnya kita memang budayanya nggak lepas dari situ kan. Contoh ya misalnya kan kalau di pesta-pesta kan itu momen dimana kita bisa ketemu. Jadi bagi kita supporter bola memang ya pertandingan sepak bola itulah momen dimana kita bisa ketemu. Reuni ya. Reuni, betul. Mungkin kita dengan keseharian kita selama ini yang beda-beda, Sinso abdi negara, ya kan, swasta, Iya. abdi itulah ya kan, Kontraktor, Bang. kontraktor ya. Kontrak sana, kontrak sini, Iya, kontrak sana. abdi masyarakat lah. Abdi masyarakat. Jadi ketika udah dari rutinitas kita lepaskan, ketemu di stadion, ya disitulah dirayakan ini. Lepas Masuk lah, Cilo. Masuk bang. Burger enggak? Burger. Burger lah, Pi, burger. Roti-roti bakar lah, Bi. Makan lah, Pi. Roti bakar besar. Jadi di Pon Kirana ini ada burger papi ya. Burger papi namanya, Pi ya. Iya, burger papi. Burger papi. Main-main lah kawan-kawan kalau lagi di Medan. Nih, kalau sering-sering ke sini, ini dapat ini nanti merchandise nih. Sudah. Ini limited nih. Limited edition, tapi cuma khusus buat yang sering. Ya, limited edition. Jadi kan, Bang, Siap. di Batam tuh, Bang. Ya. Kan jalan dari rumah ini. Ya, naik kapal ya. Jadi moda transportasi selama away airplane udah, Ya. darat udah. Ya. Belum pernah ketemu nih lautan. Kalau kata yang overland NC ya kan? Iya. Yang Overland kata-kata NC. keren Iya, ya, iya, tagline-tagline keren ya. Iya, iya. Harus ngerasain nih lautan. Ya. Ketemu Temi Ya. Temi ya. Panjapa. Oke, ya. Dia perjalanan bisnis tapi dia ada urusan kantor Oke, dia. oke. Di mana itu? Di kapal. Di kapal. Jadi dari rumah ke Batam tuh kan perjalanan lautnya Berapa lama itu? 8 jam. Wih, 8 Panjang jam. ya. Berarti udah lah bang overland MC ini. Bang. Belum lah. Kita belum internasional kita udah tapi waktu airplane aja. Ya, pulang dari Nah, Vietnam itu hari itu. Nah, ketemu Temi nih bang.
kapal. Bang, dukung PSMS sih ya dari mana? Iya aku dari Panjapa sekarang. Iya. Saya kira di Medan ketemu lagi. Ya, gara-gara PSMS juga kan? PSMS juga. Tambah kawan. Tambah kawan sama saudara ya. Aku ke belakang, Nah. keburitan kan, rokok, ngopung-ngopung. Oh. Standar lah kan, Ya, biasa ya, banyak ya. orang kita di Batam Iya. yang udah sukses kan. Ya. Mau kemana Pung? Ya. Mau ke Batam, nengok anak, nengok cucu. Kau mau kemana? Ke Pung kan. Ya. Batam juga Pung, nonton bola PSMS. Masih ada PSMS kita. Apa? Banyak pula ya kan. Masih ada, dipikir udah mati. Kayak mitos ya. Dianggap kayak mitos atau dianggap kayak sejarah tuh PSMS tuh? Kayaknya eranya muda dia kan gacor. Iya. Kan eranya sekarang, eranya kita kan menikmati era-eranya yang Ya. Pasang surut lah. gacor lah. Gacor. Tapi di medsos saja. Gacor Pak, gacor. Nah. Lupa nih Bang. Gun, pinjam lu kopi. Ih, Tuh, ini motor ya. bandel kali ya. Hujan ya, gerimis ya. Gerimis nih, gerimis. Iya. Dan safety juga. Gerimis mengundang. Jadi Nah. kawan-kawan, jangan lupa ya, tetap prokes. Udah. Nah, akhirnya kapten kapalnya lupa juga kan. Karena waktu itu udah bawa atribut juga. Sampai dia bilang, akhirnya ketemu lagi nih penunggu-penunggu PSMS yang ada di kapal. Iya. Oh dulu kemana-mana naik kapal Sepertinya ya? seperti itu sih. Iya. Sampai dia ngebuat percakapan yang seperti itu kan, Iya. pernah punya pengalaman berarti Iya. ketemu penunggu-penunggu PSMS yang di kapal. Dan akhirnya kita ketemu di Kabil kan. Iya betul. Tapi ya selama away Bang, selama away awak nih, away terakhir lah yang PSMS gak pulang bawa poin. Batam kita bawa poin, 1 poin. Satu ya. Seri ya waktu itu ya. Nah, berjalannya balik dari Batam, kumpul di rumah Bang Bolis sampai subuh ya. Iya. Sampai tunggu pulang kita. Dan pulang. Jadi Bang, dari pertemuan kita dari dukung PSMS ini, apa yang Abang dapat Bang? Dari pertemuan lah. Kalau yang pertama ya, yang pasti kita dapat ini ya kabar bahwasanya kawan kita itu masih ada gitu loh, kondisinya sehat, kehidupannya gimana gitu. Yang kedua tukar pikiran, karena kadang-kadang yang tua itu pasti ya, dewasa itu pilihan gitu. Siap. Jadi kadang kita dengan nambah kawan itu pola pikir terbuka gitu. Dulu kalau kawan nonton bola itu nggak ada urusan, kawan punya tiket nggak punya tiket itu nggak urusan gitu. Yang penting saya datang nonton pulang selesai gitu. Sekarang nggak, terutama kalau away, karena kalau away nanti itu nggak bisa Pak, bapak beli tiket satu itu nggak bisa tuh. Itu harus ada koordinasi Koordinir, dengan, ya. wah itu. Ya, betul. Jadi kalau nggak ada tadi perkawanan tadi itu agak sulit. Susah. Baru yang ketiga Pak jujur, ya kita ini kan manusia juga ya butuh asupan gizi. Jadi kadang-kadang dari kawan-kawan ini ada informasi-informasi itu Pak yang penting. Contohnya kerja gitu kan. Ada kegiatan apa. Ada proyek di mana? Iya, itu dia. Di mana bisa diputar ya? Nah, Masuk. Masuk. Bang Bolis Bang dari pertemuan Bang. Kalau pertemuan ya di pertemuan ini aku bisa kenal banyak kayak tadi yang dibilang Sinso. Ya kita kan dari latar belakang yang berbeda. Jadi aku bisa kenal di sini Sinso, bisa kenal Daniel dan banyak kawan-kawan yang lain. Jadi kayak apa ya? Kayak memang bukan arisan, tapi kayak pertemuan itu kayak sesuatu yang bukan sakral sih, tapi memang tadi layak untuk dirayakan pertemuan itu. Jadi di pertemuan itu kita nggak ketemu sedih bareng-bareng, senang bareng-bareng. Jadi itu kaitannya memang dengan koordinasi tadi lah yang dibilang tadi. Kalau kawan-kawan ini rame, kita ketemu di situ nggak dikoordinir, ya susah juga, kan susah juga. Tapi ya disitulah kita merasakan semakin dekat, ya karena kita bareng-bareng, bareng-bareng sedihnya, bareng-bareng senangnya, bareng-bareng ketawa, bareng-bareng ributnya. ribut ya. Ribut. Ribut. Kita nggak
kuantitas kan? Ya. Kualitas. Kuantitas kita oke lah. Masuk. Kuantitas kita oke lah, bisa dihitung. Tapi kualitas 1:100 lah. Oke. Main. 100. Sampai di situ. Nah. Pertemuan kan? Iya, pertemuan. Cerita soal pertemuan nih bang. Aku ketemu istrimu nih. Oke. Ini bagian dari kisah ini ya. Kisah. Osmor. Iya. Kalau kata Arisa Ragi yang wonder dari Pak Sudi Connection-nya lagi Iya. gimana Pak? Segala waktu yang Semua waktu yang telah berlalu adalah Setiap detik yang kita lewati adalah kisah. setiap detik yang kita lewati adalah kisah. Yang detik yang kita lewati. Arisa Memang Ragi. dia. Memang dia. Jadi bang, di SCB dulu kan Ada 2 ya? ada 2. Ya. Oh, pembantu umum ambil. Di SCB ya. main nih lawan Pekanbaru. Ya. Status BBM lah Iya, ya. iya. Pasti Pekanbaru ya. Harinya Medan. Banyak kan itunya labelnya. Karena sama istri waktu itu udah pernah ketemu dalam Ya. satu acara. Kalau ada event-event gitu ya. Event lah. Nyamber nih. Ya. Si lagi di Pekanbaru bang. Ya. Ya iyalah ngapain lu mau PSMS? Oke, makasih lo. Mau nemenin nggak bang? Masuk ya. Ini statusnya bukan beda klub ya? Dia lahirnya Riau. Oh, layarnya Riau, oke. Tapi aku bilang, abang duduknya di tribun PSMS dong. Nggak Iya. mungkin Oke. di tribun gubernur. Iya. Coba kali ya pak ya. Iya. Nggak apa-apa sekali-sekali. Nggak apa-apa. Tribun manajer itu nggak apa-apa. Boleh lah. Udah pernah. Dong. Amin. Pernah ya? Nah, jadi sambar tadi. Kalau mau nemenin, ayo ketemulah. Gimana di SKA Mall. SK Mall. Kabaru. SK Mall ya. Ya, Sekarang baru friend. Waktu itu bawa jersey 2. Adik itu datang, sahab. Kita kasih jersey 1 lagi. Oh, Ya. mantap. ini mesti satu orang bawa satu ya. Oh, iyalah. Mesti ya. Jadi kita di tribun yang kita biasa kan itu tribun terbuka kan? Iya. Ekonomi lah. Iya. Panas-panasan, suruh kok nyaman dia gitu. Iya. Nggak goyang ya. Ini aku kali dia kok nggak ngeluh, Iya. kan gitu kan. Iya. Jadi kalau orang UI banyak ketemu connection tadi, kita UI ketemu jodoh. Bungkus, langsung, Terus ya. langsung dibungkus. Main kali ya. Itulah bang, kalau story-nya tadi. The best moment. Kalau sebenarnya setiap nonton PSMS itu selalu itu ya muncul momen-momen baru ya. Selalu. Jadi kalau kita bilang the best moment itu ya jadi bingung gitu. Karena saya bilang waktu kita kalah playoff Persebaya itu momennya menyedihkan gitu kan. Miris kita bilang. Kita dapat poin di Batam itu seru. Kita waktu tandang-tandang kemarin juga. Tapi kalau mau dibilang yang paling berkesan itu ya waktu kita ini semifinal sama PSIS Semarang. Ya. Final ya. Iya, ketika di tambahan waktu itu kita bisa ngecan itu apa nyanyi yel-yel itu di babak tambahan itu nggak ada berhenti Berhenti, ya. selama dua Iya. babak itu nggak berhenti. Istilahnya kalau kita bilang itu goyang lawan lah pokoknya. Goyang ya. Iya. Itu saya rasa yang paling ini. Karena kenapa? Kondisi kita jujur capek waktu itu ya. Kenapa capek? Saya dari Banda Aceh, kawan-kawan dari Medan sampai di Jakarta itu tengah malam ya, jam-jam 10 kan. 12. Jam 12 malam ya, jam 12 malam. Kita dari Jakarta itu jam 7 pagi sampai Bandung itu jam 4 sore, Pak. Macetnya itu kayak mana Bandung cuma 100 kilo. Jadi sebenarnya udah capek kondisi fisik di jalan, lelah segala macam gitu kan. Mungkin kawan-kawan Semarang juga nonton ya, tahu ya, waktu kita ketemu di rest area kan. Ketemu kita di rest area. Itu gimana capeknya. Baru dengan demikian sulitnya masuk GBLA meskipun tiket kita punya. Cuma ya best moment di situ sih. Kita bisa berjuang sama-sama pemain. Kalau Bang Bolis mungkin Best moment kalau aku sih tetap Bandung. Best moment Bandung itu tahun 2000 kalau nggak salah yang kita menang lawan Persib Bandung, gol Tobar sama Saktiawan loh. Itu best moment. Tunggu. Itu wait. Wih,
Jadi the best moment tadi away ke Siliwangi. Siliwangi. Masih Siliwangi. Jadi kan posisi aku itu di Lampung. Kayaknya Bandung kayaknya selalu berkesan ya. Berkesan. Jadi karena memang nggak tahu ya, ungkapan bahwa Bandung itu nggak bisa dilakukan itu menambah kayak challenging lah, tantangan lah. Tantangan ya. Ya, itu jauh-jauh dari Lampung ke Bandung, itu ketemu waktu itu masih Kampak, ketemu Bang Eben dan kawan-kawan di situ. Kita personil waktu di Stadion Siliwangi itu ada sekitar 8 apa 10 lah, 10 orang. Itu masih ada Ucok juga, Ucok Tarigan. Upal ya. Palembang ya, Palembang ya. Jadi itu ada Bang Eben tadi Victory Dairy. Ya, Victory Dairy. Oh, Liga 3 ya. Liga 3. Saudara ya. Semoga lolos ya, Bang. Sumatera Utara Liga 3. Tetap Liga 3, Bang. Lolos Liga 2. Jadi itu ada cerita lucu tuh waktu sama Ucok Tarigan, Pak Kinan kan. Kita disuruh masang spanduk. Iya. Masang spanduk nih. Jadi Yang nyuruh siapa? sama Bang Ibe. Oh, Bang Eben. Bang Ibe pasang spanduk katanya. Berdua lah ini sama Ucok. Kondisi memang di Bandung itu kalau pertandingan jam 6, jam 3 udah rame, Pak. Iya, kalau nggak bisa masuk tuh, Bisa Pak. masuk, Pak. Iya. Jadi kita masuk nih, udah penuh nih. Udah penuh kan? Nah, terobos aja nih. Boboto lah kita bilang, ya kan? Boboto lah, kita terobos nih. Manjat pagar, kita turun ke lapangan, masang. Itu kan di semua jaring udah penuh spanduk, Pak. Kita tarik, Pak. Itu satu. Kita tarik tuh. Keren ya? Reak lah. Ya. Kita tarik aja drar gitu ya, pasang. Nggak lama ribut, Pak. Panas ya. Panas, ribut. Diusir kami dua. Tahun berapa itu, Bang? Tahun 2000 berapa ya? 7 apa 2008? 2004, 2004, 2005 lah. Wah, awak masih SMA itu, Bang. 2004, 2005. Usir ini kami. Ini dia. Tunggu dulu Bang. Mari lah. Thank you, Pi. Terima kasih Pak Pi ya. Pura-pura bahagia itu butuh tenaga, Pi. Iya. Aduh. Happy burger ya. Jadi Bener ya. kita diusir, akhirnya diarahkan ke tribun VIP. Nah, sampai di tribun VIP, begini aja. Sampai tribun VIP, Serangan itu belum selesai, Pak. serangan teror ke Teror kita orang apa? selesai. Ya. Dari kawan-kawan Simso ya. Ya, jadi serangan itu nggak selesai, dan aku ingat kali di situ ada pula teman kita bawa cewek. Jadi fokus kita kemarin menyelamatkan yang cewek ini. Jadi semua udah megang gini, Pak. Ya. Megang gini. Itu botol semua dari atas lah. Pecah ke jaring kita. Kayak gini lah semua ya kan. Defend lah ya. Defend. Ya. Dan memang kayaknya ada kebiasaan di Bandung lah. Tim lawan itu nggak boleh 2 kali 45 menit. Supporternya ada di sini. Tapi kita bisa, Pak. Pantang kalah ya. Kalah. Main. Walaupun cuma 10, kita 10 ya, bakal- ber-10 ya? 10, Pak. Aku hitung 10 lah. Dan itu yang paling serunya waktu gol Tobar, Oh, Alejandro Tobar. Tobar ya. Gol Tobar kita 10 manjat pagar, Pak. Goyang, Pak. Dan semuanya dia. Makin panas, Pak. Itulah momen terbaik, Pak. Ada fotonya itu. Ada fotonya. Dan kita merasa di situ ya inilah enaknya. Walaupun ibaratnya tipis lah, Pak. Ini kan udah tipis sekali nih menuju maut nih. Karena kan botol udah semua lempar nih, tipis sekali, Pak. Ya. Tapi kita nggak, ya Nggak itu down ya? nggak down. Bebas sudah pantang kalah lah. Ya. Makanya kawan-kawan, Alejandro Tobar itu ada lagunya sama band Medan ya. Nanti ulik aja di YouTube ada itu. Alejandro Tobar. Sayang juga sih dulu. Ya, kesayangan ya. Jadi Kalau Daniel, Alejandro Tobar tak ya. iya. Kalau main buruk jadinya tahu Bang, jadi apa tribun Apa tuh? Lai Tobar. Oh, jauh kan. Karena kan ada Lai Togar dulu di pos metro kan. Oh iya. Jadi plesetannya Lai Tobar. Lai Tobar ya. Dari Togar kok mengintip. Tak kali kau dulu. The best moment ya Pak. Best moment. Jangan bilang ketemu ibu ya. Kak Ci. Kaci itu. Udah tadi. Udah. Jadi jalan dari Jogja ke Bandung, Bandung ke Bogor. Tapi masih di Jogja tuh kan biasa lah kan. Ya. Sebuah akun Hari Saragi Tis. dulu di Twitter Raja Twitter itu. udah Twitter kan. Iya. Namanya dulu bukan Hari Saragi, Haryondo tuh. Hari Saragi. Hari Saragi Saragi. Pak. Anak Medan tahu semua tuh. Tweet awal apa segala tahu semua Hari Saragi itu. Di mentionnya lah nih. Ya. Bandung udah kita kuasai le, Bogor udah kita kuasai le. Iya. Jam itu jam 8 pagi. Pagi ya. Udah kita kuasai. Udah bangun bapak itu pagi. Mana tuh udah di sektor timur. Oh, udah di Bandung. Jalan. Menang Pak. Menang 3-2 tuh. Iya. Noprianto.
Gaston terakhir penalti. Obrianto yang nyetak pertama. Bantai pak, Ya. Mainnya di Bogor ya. bantai. Tapi pride, rasa pride tuh menang kami loh. Walaupun dibantai. Walaupun dibantai. Ya itu kaca-kaca apa batu batu Iya. ya. Ya, Mas Duram Pak, segera gini Mas Duram Pak, pulang itu jebol tinggal rangkanya aja tuh. Bingung kita kayak mana cara dia rusakin itu. Chaos pak. Chaos memang. Jadi ternyata Mas Duramnya itu buat tameng katanya, kata kawan-kawan. Ya UWP memang sesuatu yang patut dibanggakan lah. Nah, Menurut aku itu Jalannya tadi balik ke Jogja udah memobilisasi pak, karena kan kabarnya kan semifinal kita kan dia tuh 8 besar mainnya dia Bukar. Kaltim itu kan, yang di Kaltim. Main di Bukar. Lawan Persiba. Kalah kita terakhir itu kan. Nah, ya sabun entah apa kan nggak tahu kan. Ya, namanya Sabun, bola sabun, bulat ya. semuanya bang. Ya. Semua. Kebutuhan orang kan beda-beda. Ya. Cuman kan kecintaan kita tetap sama. Betul. Itulah kalau semua the best moment setiap pertandingan karena temu kawan-kawan tadi jadi the best moment. Ya. Memang dari pengalaman experience away ini bang, kalau kita jalan-jalan aja tanpa kita mengatur diri kita sendiri kan payah juga kan. Ya. Penting nggak bang manajemen away? Bang Bolis lu. kalau menurut Daniel Manajemen away? Ya. Ya penting lah. penting. Abang ini ditanya balik nanya, ya kan? Bingung. penting Hmm. penting kali karena ya kayaknya sebuah tim lah, tim kan juga ada yang koordinasi, supporter juga harus ada yang koordinasi. Jadi away menurut aku sih, maaf lah ya, jauh lebih berharga away daripada home. Oh. Kalau menurut aku ya, Ya. away itu kita boleh lah home berapa kali, tapi jauh lebih pride kalau kita itu away. Mau sejauh apapun, kalau kita bisa away itu jauh lebih pride lah daripada home. Gimana sih lu? Sadarion, hari di Medan. Hai Medan. Ronald itu Ronald ya. Ronald itu ingin Amigo, Tribut buat Amigo itu. rest in peace. Amigo ya. Terakhir ketemu di mana itu, di Bali ya? Bali. Aduh, sedih kali. Ada Ronald di Bali. Ada di Bali. Ada di balik. Ada. Jadi manajemen UI tadi Bang Bolis udah ngatur rencana perjalanan atau gimana gitu. Jadi ya kalau menurut aku ya, manajemen itu balik ke pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Jadi ya kita bisa nonton tapi jangan nyusahin orang. Oke. Nah, untung jangan nyusahin orang. Jadi dari kita dulu lah. Misalnya ada 10-10-nya itu udah ready. Ibarat Spartan lah. Itu 10 walaupun dikit tapi udah ready semua. Spartan Komando. Ah, Spartan Komando. Nah, Jadi nggak jadi beban sama teman-teman di sekitarnya. Yang ada saling dukung lah. Nggak jadi beban. Jadi kalau menurut aku ya manajemen itu harusnya seperti itu. Sinzo, gimana Sinzo? ya saya apa ya? Ya meskipun kalau dibilang bukan anak Medan, memang bukan anak Medan. Saya lahir di Lampung, besar di Bandung gitu. Intinya kalau nonton bola itu pergi selamat, di lokasi selamat, pulang selamat, dan nggak ngerepotin orang lain. Ya. Karena gini, ada pengalaman juga yang kadang-kadang kesel sendiri ya. Kita udah jauh-jauh nih ke suatu tempat gitu loh. Ternyata di tempat tersebut tiketnya tuh nggak ada gitu loh, sold out. Ya kan? Itu kesel gitu loh, Pak. Iya ya. Kalaupun ada, ini kadang-kadang supporter tuan rumah itu membatasi, misalnya limitnya supporter tamu itu berapa gitu. Nah terakhir di antara ini kan kawan-kawan itu ya kadang-kadang bukan tak punya uang Pak ya. Cuma kita udah sampai, rupanya tiketnya nggak ada gitu. Karena dulu waktu zamannya apa ya, Bung Haes ikut tuh kalau nggak salah. Yang ingat naik carry dari Jakarta dulu. Kita nonton di Jakarta Rupat Bandung. Masih zaman ada Herna Pardede segala macam. Itu Pak kami belum punya Pak. Cuma nggak bisa beli Nggak, tiket. tiketnya nggak ada lagi habis. Solo ya. Sold out. Ya kayak bapak dulu yang tahun 2000 berapa itu? Sold out atau di sold out? Sold out. Nah, beda kisahnya waktu pas kita lawan apa ya, piala apa itu lawan Sriwijaya di GBK itu. Match pertama kita lawan Sriwijaya, match selanjutnya Persija lawan Bali United. Trofeo 2012. Bukan trofeo itu, Piala Presiden atau kemerdekaan lupa saya itu. Tahun 2000 berapa? Baru nih. 2000, pokoknya tiketnya 100.000 dan itu Pak nggak bisa beli tiket satu lembar.
Jadi supporter Medan kalau mau masuk, kamu harus beli tiket satu blok 1.000 lembar. Tidak dijual lembaran. Tidak dijual lembaran ya. Jadi kalau mau beli satu blok, jadi itu kalau kita nggak ada koordinasi nih antar kawan ini, itu pening Pak. Karena uangnya bukan sedikit, satu tiketnya 100.000 ya satu lembarnya. Bapak harus bayar 1.000 lembar tiket gitu. Berarti penting yang namanya ada satu orang yang standby dulu sebelum pertandingan. Iya, dan nggak cuma standby Pak. Dan orang itu Leo harus gitu ya? harus kita yakin dan percaya. Jangan gini loh. Kita udah kasih duit, Bapak lari gitu. Ibaratnya apa tuh? LO ya? Ya, Leo. LO-nya ya. Ah. Leo biasa tuh, Leo enggak Tony. Iya. Kalau kemarin memang Leo sama Tony Pak ya? Tony Tony Nainggolan gitu-gitu. yang bantu kita banyak itu. Tahun ini Rat. Jadi kita yang dari daerah itu udah datang aja, tiket udah ada gitu. Kalau Daniel, manajemen away yang pernah dilihat mata lah. Kira-kira kekurangan dan kelebihannya apa gitu? Kalau aku bang ya, UE ini sebagai reward aku yang memang kerja yang agak pressure, kerja yang prosedural, stres kan. Aku ini bang, reward diriku. Memang yang ini kebanggaan yang wajib aku dukung nih di laga tantangan. Ya. Mandirian individu dulu aku bangun. Ya. Mapan waktu. Kadang bang, Dari duit nggak bisa nggak ada waktu. mapan benar. dompet, gak mapan waktu. Betul. Mapan dana, Ya. baru udah riset nih moda transportasi apa. Jadi sampai aku bang dapat 1 poin kalau PSMS laga tandang pakai LO, kenapa aku dukung nggak pakai LO? Ya. Jadi aku terapin waktu UE terakhir itu ke Persiraja. Lelo itu apa? Semacam guide ya. Oke. Oh, abang itu ya Pak? Oh iya. Ya. Jalan kita Pak, transit Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Banda Aceh. Kita udah kontak. Ya. LO-nya. Pokoknya ready dia di Oh, bandara. iya. Di bandara ya. Ah. Setelah itu Pak, baru aku kontak kawan-kawan. Ya. Karena Pak, kita ngedukung have fun, Ya. stamina Pak terkuras loh Pak. Betul. Capek di jalan itu. Makanya waktu itu aku bilang sama kawan-kawan di Banda Aceh, Ya. kita harus istirahat yang benar nih. Ya. Paling nggak tidurnya enak, Ya. Tenang lah ya. tenang. Makanya koordinir, Oh makanya booking atau hotel itu kemarin ya. coba Palembang, Ya. jumpa dia kontak Ya. dia sebelum flight, aku tunggu dia di bandara, aku bilang kita harus koordinir kawan-kawan, kita patungan, kita cari dong satu penginapan yang paling enggak Nyaman lah. Representatif lah. Iya. Jadi Pak, berangkat dari situ Pak, itu tadi nggak ngerepotin siapapun. Betul. Sampai jangan minta duit ke manajemen. Manajemen juga susah loh Pak, Susah punya ya. duit. Masa? Karena itu susah. Jangan lah Bapak ini. Karena Jangan. kita datang ke sana kan mau dukung sebenarnya. Kita nggak minta Pak, Kalau dikasih boleh? Kasih terima. kalau dikasih ya Pak. Pak, jangan lupa Pak ya. Nah itu Bang, jadi aku ngebangun itu dari diriku sendiri. Jadi jadi seorang supporter ya, aku harus rajin kerja. Betul. Biar bisa beli tiket pesawat, bisa tiket pertandingan, bisa support kawan-kawan yang kadang-kadang Pak kan kawan nih kalau PSMS UI ya laga tandang ya, bapak lah kalau nggak UI ya. Badan bapak aja di Medan tuh Pak, atau badan bapak aja di Batam. Hati bapak kalau PSMS main di Jakarta pasti di sana Iya. ya. Gitu loh Pak, Harusnya dia terbang tinggi. Nggak bisa dibohongin. nggak bisa dibohongi kan. Nah, Walaupun katanya nggak cinta, sebenarnya dalam hati masih. Iya. berangkat dari itu kan banget. Jadi di Jogja kebanggaan ini aku harus tahu kan, harus Betul. punya dasar. Betul, jangan cuma sekedar cinta buta. Jangan, ya. karena Tapi yang penting 3-0 kan nggak bagus aktif juga waktu Iya. itu kita koordinasi dengan supporter-supporter lain bikin satu forum diskusi, literasi kita dapat Pak, referensi kita lebih kan, oh kita aku harus kulik dong.
kulik lah Pak, cari kan sumber-sumber di mana nih sejarah dari PSMS dan historical PSMS nih Pak. Itu ada satu yayasan Pak, rssf.com. Oh iya. Ya. Itu segala data tentang sepak bola. Kalau untuk Hindia Belanda, start dari Hindia Belanda, Bagus ya. datanya bagus. Open source ya. Open source. Kawan-kawan tuh bisa akses tuh rssnya 3f.com. Dan beberapa sumber literasi yang kita lihat tulisannya juga, si penulisnya juga kredibel gitu kan. Jadi Pak, aku dapatnya gini Pak, bahwa Sumatera Timur ya, zaman Hindia Belanda. Zaman Hindia Belanda. 1907. Jadi data yang aku dapat 7 Juli 1907 itu udah berdiri satu kayak asosiasi atau induk sepak bola Pak Di Indonesia. Di Medan. Sumatera Timur. Sumatera Timur. Angkatan Sumatera Timur ya. Ya. Daily Football Bond 1907. 1907. Daily Football Bond itu bahkan di musim pertamanya itu main 3 klub yang diwakilin sama Maimun, gitu lah, Maimun, Forwards Hindia Belanda, perwakilan Hindia Belandanya, sama ada kayak apalah Pak, kayak Tionghoa gitu. Ada klub Tionghoa. Itu kayaknya main-mainkan ini ya. Pusat Ya. persekuan atau begitu etnis atau Kayaknya sih usaha kerja gitu. ya, sepertinya sih di situ Kerja ya. momentumnya masih momentum ekonomi sih. Ekonomi ya. Ekonomi. Masih Ya. momentum Liga internal berarti ya. internal Pak. Tapi itu di konsep memang yang benar-benar kompetisinya ada. Berjalannya waktu, DFB itu dari Football Bond sampai 1916. 1916 Panjang ya berarti ya, lama ya. transisi ke Sumatera Football Bond. Ya. Kenapa Sumatera Football Bond Pak? Di era itu si Sumatera ini, klub itu nggak dari Delhi aja yang berminat untuk mengikuti kompetisi itu. Berarti dari Siantar datang juga. Asahan dan Aku curiga Simalungun. PSSA dari sana juga nanti sejarahnya enggak ya? kemungkinan bisa. PSSA Asan kan? Kita bisa, kalau kawan-kawan mau buka datanya, Ya. kita bisa bareng-bareng buka datanya. Nah, Koroti ya. Sejarah tuh ya. Makan dulu. Paham kali. Nah, OSPB jalan Pak. Klub-klub itu Delhi, Simalungun, Tapanuli itu develop terus. Ya. Jadi aku ngelihatnya tuh ini lebih tua dari SMS zamannya NIVB Ya, atau ini. NIFU. Ya. Ke PSSI lah. Ini standar duluan gitu. Iya. Dari PSSI loh. Dan yang aku lihat Pak, ekosistem aku lihat catatan 1941 ke 1942 kompetisi start, karena kan peralihan kekuasaan tuh kan. Betul. Dari Belanda ke Jepang. Ya. Dari Belanda ke Jepang, after agresi militer Agresi militer pertama. itu baru main lagi nih OSPB, tapi tetap nama pakai OSPB, tetap pakai nama OSPB. Jatuhnya ke PSMS-nya itu ke 1950 gimana? Nah, ini Pak, Karena kan ada cerita kisah yang bilang 1930 kan. MSR 1930 nggak? MSP itu MSP itu kalau yang status di Wikipedia kemarin tuh, MSP adalah cikal bakal PSMS 1930, Ya. sedangkan 1925 si Udah ada. MSP itu udah tercatat. Oke, berarti ya. Jadi bukan membantah nih Pak, Iya, tapi iya. kalau misalnya sama-sama punya data, kita bisa Iya. lakukan bareng lah kawan-kawan, kan gitu. Kita buka ruang diskusi lah. Betul. Nah, kalau pertanyaan Bang Bolis tadi, bisa bertransisi ke SMS PSMS tadi. 1950 ya. Jadi Pak, turning point-nya nih, Ya. dapatnya tuh after konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar 1949 ya? Bukan? Ya. Ya. Dan 1949 itu Pak, kan ada ISNIS ya. Jadi kayak ikatan sepak raga gitu Ya. ya. Jadi si PSMS ini, kalau kita ngelihat yang sejarahnya kan 21 April 1950 kan. Betul. Kalau source yang
pernah aku dapat Pak, bahkan 25 Januari atau 30 Januari 1950 tuh sebelum April, Pak Majapahit udah ditunjuk Jadi chairman. jadi chairman. Oh, kayak Bang Golis lah ya, acara main apa kemarin? Bukan Selebriti ya? selebriti. Bukan selebriti, Bukan. bukan ya. Itu Pak. Jadi aku dapat turning pointnya dari KMB. Jadi kayaknya memang udah mulai disiapin kayaknya PSMS di awal tahun itu ya. Kalau memang ditunjuk sebagai chairman-nya dia. Politisi Pak. Ah, ya, ya. Kalau kita posisinya agak politis. Oke. Karena kan KMB kita tahu kan, Ya. Republik Indonesia Serikat, Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari kita aja memang Dua. ada dua pemikiran Ya, lah ya. dalam bentuknya itu mau bagaimana kita Ya. bergerak ke depan after KMB gitu. Itulah. Tapi sampai hari ini masih diakui itu klub-klub PSMS yang notabene tadi anggotanya MPB, KSPB itu secara logis lah, rasional lah, secara rasional tidak bilang. Kalau dia tadi dari awal anggota, kenapa sekarang tidak anggota lagi di PSMS? Serikatan ya? Iya, kenapa PSMS itu diputus di 1950 dan anggota-anggotanya ini, klub-klubnya ini hilang gitu, tidak dianggap. Harusnya kan dari awal kan dianggap. Atau karena PSMS ini klub baru gitu Pak. Ya, atau Jadi- PSMS itu klub baru gitu. Di misalnya kayak sekarang lah, klub ini dibeli ganti nama gitu. Iya. Atau kayak gitu PSMS beneran? Gimana ya? Kalau dilihat dari datanya Bang, seperti Sahata, Delimis, Medan Putra, aku udah nemukan sumber-sumber klub itu bermain udah ada sebelum 1950 Belum 1950 sudah ada, masih di bawah PSMS berarti. masih di bawah PSMS. Berarti PSMS ini sebenarnya kayak tadi Daniel bilang ekosistem. Berarti sebenarnya PSMS ini harusnya tidak kekurangan pemain ya. Seharusnya ya, Seharusnya tidak kekurangan pemain karena dia kan klub-klub di bawahnya banyak nih. Cuma permasalahannya sekarang kenapa bisa kekurangan pemain gitu. Kalau kita masih menganut nih dari 1907 tadi MPB baru SPB, kenapa sekarang PSMS itu dalam tanda kutip kita profesional, tapi profesionalnya kenapa harus beli pemain gitu? Kenapa enggak kita berdayakan dari kita sendiri dengan ekosistem yang kita ciptakan sendiri? karena Pak kalau kita mau melihat pemandu bakat ya, pemandu bakat tuh bahasanya. Oke. Apa bahasa keren pemandu Scott Talent. Scott Talent. Kalau kita mau ngelihat Scott Talent yang lokal football kita dulu lah, Ya. Medan lah. Kita kan pasti ngelihatnya kan ngelihat pemain itu dari kompetisi Pak. Iyalah. Kita kalau Tarkam gitu. kalau ngelihat kompetisi di Medan hari ini paling ada beberapa kompetisi amatir yang udah mulai di develop lah kalau hari ini ya. Hari ini ya. Hari Ya, ini. ya. Terus untuk klub-klub yang memang di bawah naungan Asprov PSSI kan ada Liga 3 kan. Ya. Kalau ini dia feature-nya continue, aku pikir Bang sesuatu yang membuat ekosistem itu hidup lagi. Karena gini Bang, pemain-pemain kita era-era emas PSMS itu kan memang lokal talent ya. Ya. Era amatir. Dia itu ada dari klub-klub amatir di bawahnya dia, dari kompetisi internalnya dia. Baru ada pemandu bakat yang melihat potensi dia. Ya bagi aku ya kompetisi lokalnya, kita bilang kompetisi lokal lah. Iya. Itu yang perlu Pak. Itu yang Untuk penting. karena Iya. gini Bang, Bang Bolis, Apram lah anak paling gede, yang main bola. Kalau nggak ada kompetisi, latihan aja kan nggak mungkin. Juga sih. Sebenarnya kan gini Pak, kalau kita ibaratkan kayak di kampus Pak ya. Kampus itu kan ada UKM ya, ada kegiatan mahasiswa. Dibukalah UKM sepak bola. Ya kan? Itu kan dibuka nanti pendaftaran siapa mau daftar semua segala macam. Nanti di situ kan kita seleksi. Mainnya pop. Nah, ya kita ke klubnya dulu Pak. Nah, sekarang kita kan di proses itu Pak, kita yang hanya selalu membuka proses itu ketika ada event. Contohnya di awal musim dibuka pendaftaran buat PSMS gitu. Tapi coba kalau dibilang misalnya Sunggal punya kompetisi, terus di sini punya kompetisi, Pinang Bari punya kompetisi, terus squadnya kan tinggal ngintip aja itu Pak. Ya. Atau kalau nggak begini aja nih paling simpel, kalau mau enak. Di PSMS itu kan ada klub-klub PSMS.
yang di bawah naungan PSMS. Kenapa mereka nggak dibikin liganya PSMS gitu? Nanti dengan harapan begini, ya kalau ada nanti pemain-pemain yang berbakat, ya kan, itu jadi nanti buat dukung PSMS itu bukan cuma dari soal materi gitu. Saya bangga nih bisa dukung kebanggaan orang Sumatera Utara, begitu dia. Ya tadi kalau kita mau bilang squadnya paksa main, cari misalnya nanti mana tahu dari tempat pengeben ada pemain bagus kan, disodorin aja gitu loh. Kalaupun memang harus di trial kan gitu. Jadi saya rasa ya meskipun nggak semua orang Batak itu orang Medan saya bilang, tapi kita bisa lihat berapa sih orang bermarga di Indonesia ini yang main di klub-klub lain gitu loh. Masa iya ada marga ini mainnya di sana gitu. Raja Nenggolan mainnya di Belgia ya. Iya. Dan itu nggak cuma orang Batak saya bilang ya. Contohnya banyak orang-orang Melayu juga yang main-main di tempat lain kan gitu. Orang-orang Medan lah. Orang-orang Medan lah kita bilang. Tapi lebih memilih main di klub lain. Kau pilih versi serius sekali. Enggak, ini kan jadinya kan. Iya. Pengen kali aku makan roti goreng itu. Makan lah Pak, ambil Pak. Ambil. Makan dulu ya, makan dulu ya. Iya. Jadi Pak, Papi burger ya. ekosistem itu kompetisi lokalnya juga yang jangan klub yang memang pembinaan sih. Iya. Umur-umur produktifnya yang kompetisinya ada. Betul. Kan seru nih Pak, misalnya gini, di Medan ini kita bilang nih ya, ada kompetisi antar SMA kita bilang, atau nggak usah SMA lah, yang umurnya cukup, antar perguruan tinggi gitu, mau negeri mau swasta apa, bikin deh kompetisi, langsung kasih iming-iming, 3 pemain terbaik otomatis masuk ke squad PSMS gitu. Itu saya jamin itu Pak, dari balik-balik batu itu muncul semua pemain bola itu. Dari semen ya. Dari balik-balik semen muncul semua itu. Karena kenapa? Saya tahu. Kayak Apram lah, nggak mungkin Apram tiap hari latihan. Capek lah dia. Terus mau kemana Apram? Nggak ada latihan aja terus. Oh capek lah saya bilang. Nggak ada ujungnya. Amsyong lah. Aduh. Tapi balik lagi pertanyaannya gini loh. Liga internal itu apakah harus swasta yang menangani? Kalau aku pikir konsep aja sih Pak. Berangkat dari konsep aja, mau swasta dia, mau dia itu konsepnya kayak perserikatan juga sih konsep Pak. Yang penting kan substansinya dapat. Bahwa substansi ini untuk menghidupkan lagi ekosistem sepak bola. Makanya ya apapun Pak, kita kan kompetisi lokal lah. Cuman yang umur pembinaan dan umur produktif. Misalnya U16 atau U17 kompetisinya. Iya. Nggak mungkin kita bikinnya all crack kan? Iya. Iya, karena Aktif targetnya tapi all crack. Nggak produktif juga dong. betul. Karena targetnya ini Pak, pembinaan usia dini. Kalau toh nantinya pemain itu nggak jadi main di PSMS, ya nggak masalah gitu loh. Penting kita udah bina dia. Iya, setidaknya gini. Oh, bahwasanya nanti ke depan Medan itu jadi lumbungnya pemain sepak bola gitu. Sekarang terakhir kapan sih kiper timnas dari Medan? Kapan striker dari timnas dari Medan? Kayaknya udah lama itu. Udah kisah lama itu gitu loh. Udah jarang sekarang kita dengar ada gelandang sayap dari Medan. Apa karena itu tadi pertanyaannya kan sekarang kita bisa dibilang menganut sepak bola profesional. Sepak bola profesional dalam tanda kutip katanya APBD tidak terlibat di situ. Apa karena tidak ada dana, tidak ada APBD, makanya tidak bisa dibuat liga internal itu? Atau pembinaan itu tidak boleh APBD masuk itu gimana? Apa kita memang selamanya harus menganut bahwa segala sesuatunya itu harus swasta? Mana itu kira-kira ya? Itu tadi liga karena kita memang nggak, katanya sekarang sepak bola profesional. Apakah memang karena sepak bola profesional ini dalam tanda kutip tidak terlibat APBD? Apakah memang semua kompetisi itu harus swasta? Tidak bisa melibatkan misalnya APBD atau pembinaan dari pemerintah setempat? Gimana itu? Kalau itu Bang, aku lihatnya berkacanya ya. Kenapa aku bilang tadi dari konsep. Konsep kita tuh, kita kacamatanya dari rules of the game FIFA lah. Kalau profesional itu base-nya kan berdasarkan mereka kalau nggak company, corporation. Real Madrid corporation kan? Corporation. Koperasi lah. Ya, yayasan lah. Yayasan. Tadi pertanyaan Bang Bolis. Karena Bang kan kita sebuah klub profesional itu harus ada pembinaan nih. Ya. Kan gitu. Kita berangkatnya kemana dulu?
Kalau kita yang jalannya hari ini kan PSMS berbentuk PT ya, Iya. PT. PT untuk bisa mengikuti liga tadi kan. Berbentuk PT atau diurus oleh PT? Itu jadi pertanyaan ya, juga. Itu jadi pertanyaan juga. pengelolaan. Pengelolaannya, ya. Pengelolaannya perusahaan lah, Ya. perusahaan terbatas ya, Oh, iya. pengelolaannya. Nah, kembali ke pertanyaan Bang Bolis tadi, apakah sumbernya nih, resources untuk menjalankan si ekosistem itu tadi kan? Ya. Harus bagaimana pengelolaannya? Apakah bisa ada bantuan dari pemerintah atau jalankannya itu secara swasta kan? Saya. Opsinya kan tadi kita udah milih nih Bang, Iya. perusahaan dan koperasi. Iya. Kita bentuknya perusahaan. Kembali ke ilmu manajemen tadi, bagaimana kita memanage? Jadi kita udah mapping kan? Kita mapping mana yang memang budgeting itu untuk pembinaan tadi, dan mana budgeting untuk ke jalan kompetisi itu ikut mengikuti kompetisi, dan budgeting untuk pemandu bakat atau setelan tadi. Nah, sumber pengelolaannya itu tadi, yaitu membutuhkan yang profesi lah, profesi manajer yang memang kredibel untuk mengelola itu. Karena Bang, kalau Abang tanya, kita bentuk sumber dananya itu, kita lihat dong, PAD, Ya. putaran, kita bisa lihat di BPS lah gimana perputaran dari ekonomi. Masa kita nggak bisa terlibat sekian persen SMS, kan gitu. Untuk mengongkosi si Pembinaan tadi. Ya, betul. Seperti itu sih Pak. Ya, sebenarnya bisa, cuma nanti jatuhnya dia bukan langsung kayak giveaway gitu ya. Bukan kasih sesuatu yang cuma-cuma itu. Jadi ini semacam kita kayak bikin ada kayak kontrak antar perusahaan swasta dengan pemerintah begitu. Jadi nggak yang tiba-tiba ini PSMS nih saya kasih uang nih gini, nggak gitu. Oke. Mungkin bisa dalam kontrak apa iklan atau apa begitu. Gini Pak, kita pun ya, aku duduknya berdasarkan kacamata perusahaan ya. Iya. Semuanya dana yang kita keluarin berdasarkan perusahaan itu kan Pak ada reportingnya. Betul. Kalau reportingnya beres, Enak kita kan. nah Bapak nih, Pak Bolis nih Investor. ada penawaran kerjasama. Iya. Harus bener dong. Iya. Decknya, Iya. pitchingnya kawan tuh harus bener dong kan gitu. Iya. Kalau aku pikir Bang ya, kalau dari segi kacamata bisnis sih, kalau apple to apple ya dapat, itu bisa jalan nih. Bisa. Karena begini Pak, contohnya nih ya, yang dibayang pikiran saya itu ada pernah lihat di klub kita di Indonesia nih, dia pasang branding daerahnya tersebut itu di klub sepak bola. Pasang branding daerahnya ya. Iya, pasang branding. Tapi secara acuan itu sebenarnya nggak boleh. Karena kenapa? Ada dana APBD yang diserahkan kepada klub profesional, ya kan? Tapi setelah kita telusuri ke belakang, itu bukan pemberian, bukan giveaway gitu. Itu ada semacam kerjasama MOU. Kamu branding punya saya bayar uang brandingnya. Kayak semacam kerjasama kayak apa? Kalau sekarang bahasa simpelnya iklan gitu loh Pak. Itu status perusahaan daerah. Enggak, instansi. Iya, bisa. Jadi jatuhnya bukan aku kasih duit ke sepak bola, bukan. Nih ada flag apa nih? Belum kita pasang ke makan. Iya. Apa nih Pak ya? Apa ini Pak? Oh. Iklan. Enggak branding kayu, Iya. Branding ya. Simbiosis. Apa Pak ya? Enggak, kalau tadi dia masuk masang bendera aja, orang kira saya berdua. Iya. Begitu dia makan dulu. Branding yang dibahas barusan kayak gini lah maksudnya. Dia masih apa sih Lebih dari itu apa, bisa kayak- masuk materinya. Ada branding itu tadi. Rindu masang bendera di tribun ya, Pak? Pada tribun Pak ya? Sama sengaja marah tuan rumah Adin kan. Oke. Mantap. Kalau tadi Iya. Oke. kita nyambung sedikit Pak. Ada bentar. Iya, boleh. Enggak gini. Iya. Ini SPSI depan, Pak. Gitu. Bentar bongkar muat ya. Bang Ami ada dari Jadi Raciboy, Bang kayak Ami.
Cik Jadi kalau Boy. kita kembali kayak tadi Pak, contohnya ketika ada kompetisi internal ya kan, ketika kita bilang dinas terkait lah saya bilang, dia mensupport itu tadi kompetisi internal tadi, itu bukan dia kayak model giveaway, misalnya contohnya kami memberikan pelatihan wasit, itu kan bentuk kontribusi Pak. Oke, siap. Jadi nggak bukan yang kasih duit Langsung duit ya. bukan. CSR pembinaan olahraga ya. Di Bisa. beberapa company ya. Iya. Dan Langsung ya, kasih iya, duit. dan itu saya rasa klub-klub pun akan menerimanya ya ini profesional gitu loh. Cuma harusnya adil, jangan nanti klub ini dikasihnya besar, yang ini dikasihnya kecil gitu loh Pak. Apa tadi Bang? CSR Bang ya? CSR. Marisol. Marisol ya. CSR. Corporate Social Responsible ya? Iya. Jadi itu tanggung jawab sosial Betul. corporate ya? Iya. Dialokasikan ke pembinaan olahraga. Iya. Wih. Kan keren tuh. Berarti sebenarnya nggak susah ya. Kalau aku bilang nggak susah ngumpulin duit ini sebenarnya nggak susah Ya, tadi kata Daniel ini kan semua soal komunikasi gitu loh. Ya, pitchingnya ya. Iya. Bukan bilang sini duit kau 5M letak meja kan Oh, gitu nggak kan bisa nggak lah, bisa gitu ya. Pak. Hilang Bisa gitu ya. hilang di jalan itu. Letak 5M 7M Oh. sini ya. Kami tengok dulu bisa apa enggak. Kayak gitu modelnya berarti ini. Kalau dari aku yang jalan kan Pak, banyak yang mau ngeletak. Oh. Tapi kan jelas nih, dividennya berapa, Oh, ya. kan gitu. Ya. Iya. jadi sponsor utama. Ah. Ini aja pernah kayaknya jadi sponsor Liga 3 apa? Liga 3. Liga 3 kalau nggak salah. 3. Klub dari Victoria Liga Daily. 3. Tapi sebenarnya bisa. Bisa. Jadi Pak bukan bisa nggak bisa, mau dan tidak mau untuk berangkat ke sana. Itu dia Pak ya. Tepat. Jadi Pak, PSMS masih kebanggaan ya? Selalu. Ya, sebenarnya PSMS itu kau kupunci kau kupuja, Pak. Gak bisa kita kayak mana ya, Pak ya kita bilang itu, Pak. Terlanjur sayang terus Iya, kita ya kayak terlanjur lirik sayang. Sembrenget oh ya. Tapi rindu. Tapi rindu ya. Iya, hari ini kita maki-maki itu di medsos, besok berangkat wih. Nonton Itu juga. pertanyaannya. Nonton juga. Kalau aku sih ngelihatnya yang boleh maki PSMS tuh hanya supporter kita. Ibarat gini lah, abang adik nih, Ya. abang adik nih kan. Misalnya Daniel lah adik, bikin salah nih, dimaki sama tetangga, nggak boleh. Tetangga nggak boleh maki Daniel, yang boleh itu maki aku. Kesalahan apapun Daniel yang boleh maki aku. Kira-kira seperti itulah PSMS nih. Berarti supporter lain nggak boleh maki PSMS ya? Boleh. Main lah, main. Oh, Mois, main aja. Pak. Itu tanda cinta lah, tanda cinta awak ke PSMS. Bayangkan lah, dan ini ada pemain nggak bagus, didiamin aja nan. Di sudut-sudut duduk Ntar lu, bangun. Bapak ini curang atau gimana nih? Curlah, Patrick Jimenez pernah demo orang ini. Jimenez ya. Patrick Jimenez ya. Ada nih pemain, udah nggak bagus dia, kita diamin aja. Kan nggak juga. Nanti dia diam, nggak kita kasih bola, diamin aja di sudut-sudut duduk melamun. Ujian ya? Kritik membangun. Tapi kritik kita dianggap makian. Tapi kalau kritik kita dianggap makian, pertanyaannya seberapa medan kau menerima kritik itu? Seberapa medan kau menerima Seberapa kritik medan itu ya? kau menerima kritik itu? Kalau kau anggap itu cacian, berarti udahlah, copot aja lah medannya. Nggak cocok jadi anak Medan. Cocok jadi anak Medan. Medan nggak kayak gitu. Masa dikritik enceng ya kan? kritik Jadi, Bang, cek. dari kacamata Sinso sama Bang Bolis tadi ya, dari yang ku dapat as a brand lah, sebagai brand ini PSMS ini melekat. Jadi kalau dia manage-nya baik, poles apapun, jadi Pak. Mau jualan apa aja. Iya. Termasuk kita berdua nih. Iya. Jadi kan? Jadi. Kita mau nyapa nih, profesional apa amatir nih? Kalau profesional kita tanya nih, valuasi bisnis dari PSMS berapa? Ya kita harus jelasin dong, valuasi bisnisnya berapa kan? Kalau jelas valuasi bisnisnya, oke, masuk profesional. Tapi kalau valuasi bisnisnya nggak jelas, ya udah amatir aja lah. Kalau valuasi bisnisnya nggak jelas, bukan kita mendiskreditkan PSMS, balik lagi. Kita cinta sama PSMS, tapi PSMS-nya harus jauh lebih baik lagi dari sekarang. Wajib lah. Wajib. Jadi sense of urgency-nya kalau dari aku, hidupkan kembali kompetisi Internal. pembinaan Ya. kompetisi pembinaan Pak. Aku mengatakan kompetisi pembinaan karena pun kalau bentuknya pun itu corporation ataupun company memang harus ada pembinaan itu. Jadi ya kita berharap, kita kan
penikmat bang, Ya, para stakeholder sepak bola ya sana lah apanya sayang bang, sayang. bibit-bibit. betul. Nah, makanya tadi kan berawal dari bukan selebriti FC dan Tekiki FC Tekiki, ya, ya. SPB itu ya. Kita coba bangun lagi lah sepak bola roots itu tadi gitu. Tapi kalau diamin gini, ya lama-lama ada jenuh juga sih. Ada jenuh juga orang-orang yang pelatihan sama PSMS ini bukan diakomodir ya. Ya, Cuman ya dianggap angin lah, atau dianggap jadi kayak anjing lah, gonggong aja. Ya ada jenuhnya juga. Karena ya balik lagi dari yang tadi Daniel cerita dari 1907, PSMS ini kan milik bersama. Di pengadilan kayak dibilang logo PSMS itu Heritage, ya. heritage. dari itu kita pertanyakan lah, klub itu harusnya milik bersama juga. Karena logonya aja milik bersama. Sama. Klubnya ya harus milik bersama. Kan gitu. Jangan kita cuma merasa kita dukung aja lah. Dukung. Liga lama, Berpikir secara konsep tuh. Ya, Pak Sinso, urgensinya menurut kacamata Pak Sinso untuk kita ngelihat ke depan, kita kan untuk walaupun sekedar forum diskusi warung kopi FDWK, Ya. urgensinya untuk kita melihat ke depan si kebanggaan kita ini tadi gimana? Ya, kalau saya mikirnya begini sih, kalau bandingkan dengan klub-klub lain yang seumur ya, saya bukan selevel bilangnya seumur gitu. Ketika klub lain itu bisa berubah menjadi lebih profesional, menjadi lebih hidup. Ketika butuh pemain dia nggak pusing loh pak, dia tinggal tengok di tim binaan dia itu A, B, C, D, meskipun nggak binaan secara langsung itu bisa. Kenapa PSMS nggak bisa gitu? Jadi kita nggak melulu ributnya itu cuma antara dari dulu itu ributnya masalah apa? Tiket susah, hal sepele gitu loh. Kita harusnya udah mikirnya yang lebih maju ke depan. Kalau memang betul-betul sayang sama PSMS, gitu. Padat lah ya. Jadi untuk FDWK mudah-mudahan bang ada nextnya nih kan? Nextnya. ada nextnya. Ini sebenarnya udah ngantri semua nih nextnya nih. Ada Iya, pengen bincang-bincang gini. Jadi Betul. forum diskusi warung kopi kita iya. bertukar pikiran bang, bertukar gagasan. Ya kalau kawan-kawan lain juga ada masukan apa segala, nanti komen aja di bawah, komen ya. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan kembali kan gitu. Apa komennya ya? Nggak betul kalian yang kalian bilang Ah, apa? itu bisa juga tuh. Bisa ya komennya di bawah. Dari harapan tadi benang-benang yang putus tadi pak Sambung kembali. tersambung kembali, Tersambung benang-benang yang kembali. putus. Oke kawan-kawan, terima kasih. Yang udah berapa menit Ted? 1 jam setengah. 1,5 jam. Capek juga rupanya ya. Baru ada di forum diskusi warung kopi Medan Fans. Dari hujan, panas, hujan lagi. Hujan ya. lagi. Sampai jumpa nih di episode selanjutnya. Bang Bolis, makasih bang ya. Siap. Jinso yang mau balik ya siang nih ya. Aku balik ini, bos sudah nunggu nih. Udah nunggu Berangkat Banda terus Aceh. nih. Jangan lupa uang esensinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih juga Piala Pak Terima Bangun. kasih. Sing sing su. Sing sing su. Terima kasih juga Piala Pak Bangun. Terima kasih ya ada Piala Pak Bangun ya. Ini spesialis buat Pak Bangun, terima kasih. Kemarin kami sudah jadi juara bersama Pak ya. Juara bersama. Juara bersama. Mudah-mudahan di Medan juga nanti banyak kompetisi-kompetisi seperti ini ya. Iya, Meskipun hanya sekedar piala, tapi ini kebanggaan buat kami ya. Cerita buat anak cucu gitu. Amin, amin. Thank you Ted semuanya. Terima kasih Dan Bang semua. Ami, Araci Boy, Papi, Ompon dari Kirana Kopia, ada Bang Rizal, ada Bang Payo nih, Bang Isan Payo, Iya. ada Mas Agus ya, Gojek Sosial, Gosos. Ada Samsung, makasih banyak. Samsung ya dari kawan-kawan yang Cuma di awal. udah mau pagi-pagi ya, minggu Iya. pagi ya kan, diskusi sambil minum kopi. Sampai ngomong, baru lagi di telepon.